Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali saya melanjutkan pembahasan dari buku Institutes of the Christian Religion, karya Johannes Calvin. Dari buku yang kedua, bab yang ketujuh, yang berjudul The Old Law and its Fulfillment in Christ, atau diterjemahkan Hukum Taurat Lama dan Kegenapannya dalam Kristus. Pada bab yang ketujuh, buku yang kedua ini, John Calvin membahas bagaimana hukum Taurat yang diberikan kepada Israel terhubung dengan kedatangan Kristus dan Injil Perjanjian Baru. Hukum Taurat bukan hanya sekumpulan perintah moral, tetapi satu sistem perjanjian yang diarahkan untuk mempersiapkan umat Allah bagi kedatangan Kristus. Hukum Taurat memiliki tujuan pedagogis, simbolis, dan profetis. Karena itu hukum Taurat tidak dapat dipahami dengan benar tanpa melihat Kristus sebagai puncak penggenapannya. Calvin menekankan hukum Taurat terdiri dari tiga aspek: hukum moral, hukum seremonial, dan hukum sipil. Ketiga aspek ini memiliki fungsi berbeda dan karena itu harus dibedakan secara teologis. Hukum moral yang terutama diringkas dalam 10 perintah Allah memiliki sifat universal dan kekal. Hukum seremonial berkaitan dengan ibadah Israel, ritual korban, dan simbol-simbol suci yang menunjuk kepada Kristus. Hukum sipil mengatur kehidupan sosial politik Israel sebagai bangsa pilihan. Membedakan ketiga aspek ini penting untuk memahami mana yang tetap berlaku dan mana yang telah digenapi. Hukum moral bagi Calvin adalah refleksi abadi dari karakter Allah. Karena itu hukum moral tetap berlaku bagi semua manusia sepanjang masa. Hukum Taurat ini tidak dibatalkan oleh kedatangan Kristus, sebab Kristus datang bukan untuk meniadakan hukum moral, tetapi untuk menggenapinya. Hukum moral menjadi dasar kehidupan etis orang percaya dan pedoman untuk hidup benar. Kristus mengajarkan bahwa standar hukum moral bukan hanya perilaku yang lahiriah, tetapi kondisi hati yang sejati. Sebaliknya, saudara, hukum seremonial memiliki sifat sementara karena berfungsi sebagai bayang-bayang dari karya Kristus. Korban, ritual, penyucian, imam-imam, dan hari-hari raya semuanya menunjuk kepada Kristus sebagai imam besar dan korban yang sempurna. Ketika Kristus datang, hukum seremonial mencapai penggenapannya dan tidak lagi mengikat umat Allah secara normatif. Calvin menegaskan bahwa hukum seremonial tidak dibuang, melainkan digenapi secara sempurna dalam Kristus, sehingga fungsi simbolisnya berakhir. Demikian pula hukum sipil Israel tidak berlaku secara langsung bagi bangsa-bangsa lain, sebab hukum ini khusus bagi konteks teokratis Israel. Namun prinsip keadilan, moralitas publik, dan kebijaksanaan yang terkandung dalam hukum sipil tetap memiliki nilai universal. Dalam hal ini Calvin menolak pandangan bahwa bangsa modern harus menerapkan seluruh sistem hukum Israel. Sebaliknya, Calvin menekankan bahwa prinsip-prinsip keadilan dalam hukum ini tetap berlaku dan relevan sebagai cerminan hikmat Allah. Saudara kekasih di dalam Kristus, pada bab yang ketujuh ini juga, Calvin kemudian menguraikan bagaimana Kristus menjadi pusat dan kegenapan seluruh hukum Taurat. Kristus menggenapi hukum melalui ketaatan sempurna kepada Bapa, baik dalam keadaan maupun dalam kehidupan dan dalam kematiannya. Kebenarannya diberikan kepada orang percaya, sehingga mereka dibenarkan bukan oleh ketaatan mereka terhadap hukum Taurat, tetapi oleh ketaatan Kristus. Dengan demikian, hukum Taurat tidak membenarkan manusia, tetapi menuju kepada Dia yang membenarkan. Calvin menolak kesalahpahaman bahwa karena Kristus telah menggenapi hukum, orang percaya kini bebas dari kehidupan kudus. Sebaliknya, mereka yang telah diselamatkan oleh Kristus justru dimerdekakan untuk menaati hukum moral.
Dengan motivasi yang benar, kebebasan Kristen bukan kebebasan untuk hidup tanpa hukum, tetapi kebebasan dari kutuk hukum, sehingga ketaatan menjadi sukacita, bukan beban. Kristus membebaskan hati untuk mengasihi hukum Allah sebagai jalan hidup yang baik. Calvin juga menjelaskan bahwa perintah-perintah etis Kristus bukanlah hukum yang baru dalam esensi, tetapi penjelasan mendalam dari hukum moral yang sama. Kristus menyingkapkan makna spiritual dari hukum, menekankan hati yang murni, kasih yang tulus, dan ketaatan yang berasal dari motivasi rohani. Dengan demikian, Injil tidak menurunkan standar moral, tetapi menyingkapkan standar sejati yang telah dinyatakan dalam Taurat sejak awalnya. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Calvin menunjukkan bahwa salah satu kesalahpahaman terbesar adalah menganggap hukum Taurat bertentangan dengan Injil. Menurut Calvin, hukum Taurat dan Injil tidak bertentangan secara substansi, tetapi memiliki fungsi berbeda. Hukum menuntut kebenaran, Injil memberikan kebenaran Kristus. Hukum Taurat menunjukkan dosa, Injil mengampuni dosa. Hukum Taurat memerintahkan, Injil memampukan. Pertentangan hanya muncul ketika hukum Taurat dipakai sebagai sarana pembenaran, suatu penggunaan yang tidak dimaksudkan oleh Allah. Calvin kemudian menekankan bahwa hukum tetap memiliki fungsi penting bagi orang percaya. Meskipun mereka tidak lagi berada di bawah kutuk hukum, hukum membimbing mereka dalam kehidupan kudus dan memelihara mereka dari jalan-jalan yang menjerat. Melalui hukum Taurat, orang percaya mengenal kehendak Allah dan diarahkan kepada kehidupan yang memuliakan Tuhan. Inilah fungsi pedagogis rohani dari hukum dalam kehidupan orang Kristen. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Calvin juga mengingatkan bahwa memahami hubungan antara hukum Taurat dan Injil adalah kunci untuk memahami seluruh kitab suci. Hukum Taurat tanpa Injil menghasilkan legalisme dan putus asa. Injil tanpa hukum Taurat menghasilkan kecerobohan rohani dan kehidupan tanpa kekudusan. Ketika keduanya dipahami bersama, hukum Taurat mempersiapkan hati untuk Injil, dan Injil memampukan ketaatan yang sejati. Keduanya bekerja dalam harmoni sebagai bagian dari satu ekonomi keselamatan. Akhirnya, saudara, Calvin menegaskan bahwa tujuan akhir hukum adalah memuliakan Allah dalam hidup manusia. Kristus adalah pusat rencana Allah, dan hukum berfungsi sebagai penuntun menujunya. Setelah sampai kepada Kristus, orang percaya bukan meninggalkan hukum Taurat, tetapi menemukan makna terdalamnya, yaitu hidup dalam hubungan yang benar dengan Allah melalui kasih karunia. Dengan demikian, saudara, hukum Taurat menemukan kepenuhan dan keindahannya dalam Injil Kristus. Bagaimana kita mengerti dan memahami dari buku yang kedua bab yang ketujuh ini, implikasi teologisnya dari ajaran yang sangat relevan bagi gereja kita masa kini? Pertama, pemahaman yang benar tentang hukum Taurat menegaskan kembali standar kekudusan Allah dalam dunia yang semakin relativistik. Hukum moral Allah tetap menjadi pedoman etis yang absolut, dan gereja dipanggil untuk mengajarkan bukan sebagai alat penghukum, tetapi sebagai cermin kebenaran yang membawa manusia kepada Kristus. Kedua, ajaran ini memperjelas bahwa kebebasan Israel tidak berarti hidup tanpa hukum, tetapi hidup dalam kasih karunia yang memampukan ketaatan, dan kesadaran bahwa hukum seremonial telah digenapi dalam Kristus membebaskan umat dari beban ritual, tetapi meneguhkan mereka untuk hidup dalam kekudusan sejati. Gereja harus menolak baik legalisme maupun antinomianisme, dua penyimpangan yang muncul dari kesalahpahaman terhadap hubungan hukum Taurat dan Injil. Ketiga, ajaran ini membentuk spiritualitas yang seimbang antara ketaatan dan kasih karunia. Hukum menuntun umat untuk hidup benar, tetapi Injil memberikan kekuatan untuk melakukannya.
Dalam konteks pelayanan dan pengajaran, gereja dipanggil untuk menggabungkan keduanya secara harmonis. Hukum Taurat untuk menyingkapkan dosa, Injil untuk menyembuhkan. Hukum Taurat untuk membimbing, Injil memampukan. Dengan demikian, ajaran dari Calvin tentang hukum Taurat digenapi dalam Kristus menjadi fondasi bagi kehidupan Kristen yang sehat, kudus, dan berpusat pada Injil. Demikian yang dapat diringkaskan, dirumuskan dari bab yang ketujuh, buku kedua dari karya Johannes Calvin. Tentu tanggapan, respon, bahkan ringkasan, ulasan ini masih banyak hal yang perlu diperjelas. Silakan untuk ditelusuri secara menyeluruh dan utuh buku karya Johannes Calvin ini, dan dapat menolong agar setiap orang mengerti tentang hukum Taurat dan Injil dalam konteks kekinian. Kiranya Tuhan menolong kita, dan kita akan melanjutkan pada video selanjutnya mengenai bab yang ke-8. Nantikan dan bagikan setiap video yang ditayangkan untuk menjadi pembelajaran mengenal Kristus dan memberikan diri untuk menjadi orang-orang yang menaatinya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.